Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh takmir musalla Baitul Maqdis, para bapak ibu jamaah salat maghrib yang saya hormati, yang saya muliakan, marilah pada kesempatan malam hari ini 11 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Sebentar lagi mau berubah bulan, sebentar lagi mau berubah tahun. Dari 1447 Hijriah mau berpindah ke 1448 Hijriah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita dipertemukan kembali dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, termasuk kita masih diberikan umur oleh Allah. Kita tahu beberapa hari yang lalu ada di antara jamaah kita yang sudah dipanggil ke hadirat Allah, Pak Haji Cahyo. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang terbaik, diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Maka kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di alam dunia ini untuk memperbaiki. Jadi Bapak Ibu, kita harus merasa bahwa diri kita ini masih punya banyak kekurangan yang harus senantiasa terus diperbaiki, keimanan dan ketakwaan kita. Maka sisa umur yang ada, kita belum tahu sisa umur kita tinggal berapa tahun, bahkan mungkin tinggal berapa bulan, atau mungkin tinggal berapa minggu atau berapa hari, kan kita tidak paham, Pak. Ya, mari kita perbaiki. Ya, karena hanya di dunia inilah satu-satunya kesempatan untuk kita untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita. Gitu ya Pak Bu. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini kajian kita masih tema yang sama, yaitu berharap kepada Allah, bagian yang ketiga. Ya, malam Kamis yang kemarin itu yang kedua, sekarang masuk ke bagian ketiga. Mengawali pertemuan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan atau membacakan salah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, siapa saja yang mengerjakan satu kebaikan, ia akan dibalas dengan 10 kali lipat atau lebih. Dan siapa saja yang mengerjakan satu kejahatan, ia dibalas dengan 1 kejahatan atau aku mengampuninya. Siapa saja yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa saja yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepak. Siapa saja yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Dan siapa saja yang menghadap kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi banyaknya, sedangkan ia tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka aku akan menerimanya dengan ampunan sebanyak isi bumi juga. Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan betapa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi hadis yang disampaikan ini merupakan satu informasi, satu kabar, dan termasuk ini adalah kabar berita baik perihal tentang betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Mari kita pelajari bersama kira-kira yang dimaksud bahwa Allah itu maha kasih sayang, bahwa Allah itu maha murah terhadap hambanya. Yang pertama, oleh Allah disampaikan, siapa saja yang mengerjakan satu kebaikan, Allah akan membalas dengan 10 kebaikan, 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Apa ini tidak termasuk kemurahan Allah, Bapak Ibu? Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Mestinya kan kalau kita melakukan satu kebaikan, Allah balas 1 kali kebaikan. Ya. Tetapi kita melaksanakan satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali kebaikan, bahkan bisa lebih. Inilah kemurahan Allah. Kemudian ketika kita melakukan kejahatan, ya, ini justru sebaliknya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sebuah kejahatan, maka Allah balas 1 kejahatan. Jadi kita melakukan kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat, sementara ketika kita melakukan perbuatan yang jahat 1 kali, Allah akan balas 1 kali. Bahkan Allah akan mengampuninya manakala kita mau memohonkan ampun. Namun demikian Bapak Ibu, betapapun Allah akan membalas 10 kebaikan untuk kita, dan Allah akan membalas 1 ketika kita melakukan kejahatan, namun tetap bagi manusia dosanya lebih banyak. Betapapun Allah sudah sebegitu murahnya, sebegitu Allah menyayangi hamba-hambanya, tapi manusia itu tetap lebih banyak dosanya. Apalagi kalau Allah tidak membalas kebaikan dengan 10 kebaikan,
Dan apalagi kalau Allah misalkan kita melakukan kejahatan, 1 kali kejahatan dibalas dengan 10 kejahatan, berapa dosa kita? Dibuat seperti tadi saja, dosa kita tetap banyak. Akan tetapi Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, seberapapun banyaknya dosa kita, bahkan di akhir hadis ini disebutkan dosa kita, kesalahan kita sampai seisi bumi. Ya, kalau seisi bumi kan banyak sekali Pak Bu ya. Tetapi Allah pun akan bisa mengampuninya manakala kita tidak berbuat kemusyrikan, manakala kita tidak mensekutukan Allah dia dengan siapapun. Benar-benar bahwa perbuatan kemusyrikan atau mensekutukan Allah itu adalah betul-betul perbuatan dosa yang sangat besar. Makanya Bapak Ibu-ibu, tapi sebaliknya kadang-kadang dosa-dosa yang bersifat kemusyrikan ini malah orang tidak takut. Ya. Orang mencuri banyak yang takut. Ya, mungkin bagi kita bersyukur kalau ada banyak orang yang takut ketika melakukan pencurian, gitu ya. Ketika seseorang itu berbuat kejahatan apa, itu terkadang dia lebih takut. Tapi ketika dia melakukan kemusyrikan, kelihatannya tidak takut. Ya. Soalnya kalau perbuat kemusyrikan ini apa sih ya? Efeknya langsung kepada Allah. Ya. Enggak kepada manusia. Padahal itu dosanya jauh lebih besar. Sampai-sampai disebutkan andaikan seseorang itu dosanya sebanyak bumi dan isinya, pun kalau dia mau memintakan ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya, kecuali dosa musyrik. Terus bagaimana dengan mereka-mereka yang selalu berbuat kemusyrikan tetapi dia mau bertaubat kepada Allah? Selama dia masih hidup, kemudian dia bertobat kepada Allah sungguh-sungguh dan akan meninggalkan totalitas perbuatan kemusyrikannya dan betul-betul berubah untuk berbuat kebaikan. Insya Allah bagi Allah masih mengampuninya. Tapi tidak diampuni manakala sampai dia sudah meninggal dunia belum sempat memohonkan ampun. Gitu loh Pak Bu. Betapapun mungkin anak-anaknya sudah memintakan ampunan kepada Allah, tapi masih ada dosa yang sangat besar, susah untuk diampuninya, yaitu dosa syirik, mensekutukan Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Kemudian ketika kita mendekati Allah, ya, mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan membalas itu dengan berlari, ya. Jadi artinya apa? Kita mendekat dengan Allah itu dengan jalan, tapi Allah akan datang menjemput kita, istilahnya itu dengan berlari. Ini kan menunjukkan bahwa Allah itu lebih kasih sayang kepada kita. Ibaratnya ngono lah Pak Bu, ini ibarat nyong paning jenengan melaku, jenengan weru, kuwi langsungnya melayu, ya, menjemput kita. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita datang kepada Allah dengan
berjalan, Allah akan menyambut kita dengan berlari. Kemudian ketika kita menghadap Allah, kemudian kita mendekat kepada Allah dengan sehasta, maka Allah akan mendekatnya dengan sedepak. Hari sehasta itu berapa Pak Bu? Dari ujung jari tengah sampai ke pundak. Ini namanya sehasta. Ya. Tapi tentu ukuran ini kalau dipadukan dengan sentimeter itu jelas berbeda-beda. Angger tangane wonge dawa ya berarti sehasta bisa beberapa sentimeter. Tapi kalau orang tangannya cendek ya mungkin ya lebih pendek lagi. Nah, tapi itu ukuran ya, sehasta itu dari ujung jari tengah sampai ke pundak. Tapi Allah akan mendekat itu dengan sedepak. Ya. Kalau sedepak itu dari ujung jari kiri sampai ke ujung jari kanan. Ini namanya sedepak. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Kesimpulan dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunjukkan kemahamurahannya, kemaha kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya yang ketika dia ingin mendekat Allah dengan cara berjalan, Allah akan sambut kita dengan cara berlari. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Ketika kita melakukan 1 kali kejahatan, Allah pun akan membalas dengan 1 kejahatan pula, bahkan Allah akan mengampuninya. Bahkan ketika kita mempunyai dosa sebanyak seisi bumi pun, oleh Allah akan mengampuninya manakala kita mau memintakan ampun dan selama tidak melakukan perbuatan kemusyrikan atau mensekutukan Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Baik Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya dari Jabir radhiyallahu an ia berkata, seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apakah 2 hal yang sudah pasti itu? Beliau menjawab, siapa saja yang meninggal dunia sedangkan ia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dunia sedang ia mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Seperti yang tadi saya sampaikan. Na'udzubillah min zalik, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan mensekutukan Allah. Apa-apa serba tidak percaya penuh kepada Allah. Ngampurane ya Bapak Ibu, saya ini lagi ngaji nggih, enggak berniat menyinggung siapapun. Kalau Bapak Ibu mau lelungan, nggih, toli esi mempercayai hari naas. Mohon maaf, itu bagian contoh perbuatan kemusyrikan. Terus caranya pipin, ya sudah kalau kita mau kemanapun boleh dirancang, tapi tidak kemudian meyakini ini hari sial, ini hari baik, ini hari macam-macam, itu tidak. Wong panlelungan perlu dirancang, perlu boleh hukumnya, ditata kapan itu boleh. Tapi kalau kemudian aja neng dina Sabtu, aja neng dina Selasa, nang apa sih
naas ora kena. Nah, ini sudah menurut hukum agama ndak boleh Pak Bu. Jadi dina sing 7 kowe mau jenengan kali milih tok. Kecuali ngono. Aja dina kiye nang apa sih Jumat. Soalnya ki nggo Jumatan lah itu. Ya waktune pendek. Gampang kok sekiki wis nang dina Sabtune apa dina Minggune misalkan seperti itu. Ya. Jadi kalau mau memberikan alasannya alasan yang bersifat nyata. Ya. Begitupun Bapak Ibu, ini yang masih ramai sekali itu ketika orang mau hajat. Ya. Kenapa sih Bapak Ibu kalau mau hajatan mesti harus cari dina? Sebenarnya boleh-boleh saja kita mau hajatan luruh dina. Ya kalender deleng ke neng tanggal kiye bocahe durung libur. Oh berarti engko ning tanggal iki lah sing bocah wis libur. Misalkan begitu itu namanya cari hari, boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau cari hari yang dimaksud aja dina kiye balunge remek misalnya. Balunge remek. Ya, dan pokoknya macam-macam lagi anggar di teratas engkau sampean ini itulah pokoknya pirang-pirang. Bapak Ibu ngampurane sing akeh nyong ya duwe bukune. Barang tak pelajari idih ki anggere nyong apal tuli manggung ya dadi. Asli tak pelajari tuli tak dianuk ya. Terus engkau manggung pertama kan sedulure disit to. Pan hajat meneh lur dinane ning nyong kayak. Ya. Terus engko silakan terkenal loh mana udah. Ya bisa, tapi itu bertentangan dengan akidah. Menurut Islam tidak boleh. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, tapi juga jangan salah paham. Orang mau hajatan itu perlu dirancang, perlu dicari hari yang paling pas. Maksudnya pas kue pas neng acarane kue orang bentur karo liya-liyane misalnya kayak kue. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah keyakinan itu yang menjadi tidak boleh. Bisa dipahami Bu. Jenengan aja salah paham ya. Dudu muni serba ora oli ya. Ya. Kemudian contoh lagi ya. Kalau misalkan panjenengan saben-saben pan anak acara mesti ora keri sing jenenge panganan sing satampah. Ora keri. Ya. Setampah utawane senampan lah gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mendingan panganan-panganan kue mau ben dipangan ganing anak putune jenengan mawon. Ya, ora usah. Ya. Kadang-kadang wong hajatan ya tak delengenan ning di tempate anak. Bahkan ning sound system pe anak itu ya. Ya, macam-macam lah. Bener kabeh wong kepengin selamat, Pak. Bener kabeh. Tapi yen pengen selamat njaluka langsung baik karo Gusti Allah. Wis ora usah dicampuri perkara-perkara sing kaya kuwe malah ndadek kena Gusti Allah ora rido. Contoh maning wong pan buka usaha. Ya angger ora takon neng kana ya kayonge ora sreg kaya kowe. Ya. Wong sakit ya kayak kowe akeh Bu, celah-celah orang bisa berbuat kemusyrikan itu banyak celah-celahnya. Jadi kesimpulannya seakan kita tidak percaya penuh total karo Gusti Allah kayak kowe. Walaupun kadang-kadang alasannya ya kabeh tak usaha, kabeh ya perlu apa ya? Sababiyah lah kowe. Sing paling kepenak yang monene lurus sababiyah. Wong lurus sababiyah oleh apa ora ya oli. Ya, wong kepengin duit ya kudune sababiyah. Sababiyah apa ya nyambet gawe. Kuwi sababiyah tapi sababiyah yang seperti apa?
Gitu Pak Bu ya. Makanya hati-hati, kita jangan terperosok, jangan terjerumus dengan perilaku dan perbuatan mensekutukan Allah. Karena kalau kita meninggal dunia masih dalam keadaan mensekutukan Allah, tadi disampaikan oleh Rasulullah, neraka balasannya. Tapi kalau kita sudah tidak dalam keadaan mensekutukan Allah, insya Allah kita pun akan bisa masuk ke dalam surga. Bisa dipahami ya Bu? Tapi kini ngomong kayak ngampurane loh Bu, ya. Dudu moni priben-priben, sekedar ingin meluruskan. Nah, kemudian pada hadis yang berikutnya dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bepergian ditemani Muadz, beliau memanggil, wahai Muadz, lalu ia menjawab, ya, ada apa ya Rasulullah? Beliau memanggil lagi, wahai Muadz, ia menjawab, ya, ada apa ya Rasulullah? Beliau memanggil lagi, wahai Muadz, ia menjawab, ya, ada apa Rasulullah? Ini adalah panggilan yang ketiga kalinya. Kemudian beliau bersabda, seorang hamba yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah dengan sebenarnya, keluar dari lubuk hati, Allah pasti mengharamkan dirinya dari api neraka. Kemudian Mu'adz bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya diperbolehkan memberitahukan hal ini kepada orang banyak supaya mereka gembira? Beliau menjawab, kalau mereka mengetahui mungkin aku sembrono. Tatkala Mu'adz akan meninggal, ia memberitakan hal itu karena takut berdosa. Jadi insya Allah bapak-bapak ibu-ibu sudah pada menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Itu sudah. Dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Cuma masalahnya belum sampai pada lubuk hati. Atau apa yang dinyatakan ini kadang-kadang belum pas dengan apa ya, kehidupan kita sehari-hari. Itu masalahnya. Tapi kalau apa yang dinyatakan, diucapkan mulut kita benar-benar keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, kemudian disesuaikan perilaku kita dengan syahadat kita, ini yang oleh Rasulullah dia akan diselamatkan dari api neraka. Saiki wong pan nikahan be baca istighfar Pak ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian baca syahadat dan macam-macam lah. Itu benar. Maksudnya istighfar memintakan ampun kepada Allah, membaca syahadat artinya memantapkan kembali akan syahadat kita. Cuma kadang-kadang itu hanya formalitas. Ya. Coba angger ya formal bagus, tapi disertai gitu ya, dibarengi, diiringi. Bahasa lebih trennya diaplikasikan dalam kehidupan, itu bagus. Akan jauh lebih bagus. Ya. Cuman kadang-kadang itulah Bapak Ibu. Makanya kita ngaji seperti ini untuk lebih memantapkan perihal tentang akidah kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya adalah hadis dari Bukhari dan Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, beberapa orang tawanan dihadapkan kepada Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang wanita dalam tawanan itu bingung mencari anaknya. Setiap ia melihat anak kecil dalam rombongan tawanan itu, ditangkapnya dan disusuinya.
Kemudian Rasul bertanya, apakah kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab, demi Allah tidak. Beliau bersabda, Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya perempuan ini kepada anaknya. Nah, jadi ada seorang ibu yang dilihat begitu sayangnya kepada anaknya, tetapi kasih sayang Allah melebihi dari gambaran seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus merasa betul-betul yakin bahwa ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu harus ditanamkan bahwa Allah itu betul-betul Maha Kasih dan Maha Sayang. Tetapi di sisi lain Allah pun tegas. Allah pun akan memberikan siksaan yang berat bagi mereka yang tidak mau beriman, bagi mereka yang tidak mau bertakwa, bagi mereka yang tidak mau meyakini, ya. Maka Allah pun azabnya cukup keras. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, Allah kasih sayangnya begitu besar. Tentu berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, mungkin tinggal satu hadis lagi Bapak Ibu. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluk, ia menulis pada suatu kitab. Kitab itu berada di sisinya di atas arsy, bertuliskan, sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya rahmatmu mengalahkan murkaku. Jadi Bapak Ibu, rahmatnya Allah itu mengalahkan kemurkaan Allah. Artinya bahwa Allah itu sejatinya Maha Kasih Sayang. Ya. Hanya bagi orang-orang tertentu yang tidak mau dihadapkan kepada Allah, maka itulah yang menjadikan Allah murka. Sebenarnya Allah itu tidak mau murka, sebenarnya Allah itu Maha Kasih Sayang. Cuma kadang-kadang memang hamba-hambanya yang kadang benar-benar melampaui batas. Ya. Contoh salah satu itu kayak model Fir'aun, kayak model Namrud, kayak model siapa saja lah orang-orang yang itu yang menjadikan Allah itu murka. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum, kiranya mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pengajian malam Kamis pada kesempatan hari ini. Ya, kita sudah berada di tanggal 25 Dzulhijjah, berarti insya Allah Kamis yang akan datang kita sudah berada di bulan baru, berada di tahun baru. Insya Allah tanggal 1 Muharramnya itu hari Selasa. Ya Pak Bu, hari Selasa itu tahun baru Islam, 1 Muharram. Ya. Tentu kita berharap mudah-mudahan tahun depan 1448 akan jauh lebih baik dari tahun ini 1447, mudah-mudahan. Demikian, mari kita akhiri dengan membaca doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, jika ada tutur kata saya yang mungkin agak keliru, mohon untuk dimaafkan. Segala sesuatu itu pasti ada yang salah walau tidak disengaja, gitu Ibu. Pan ngomongnya A kali gane nyeletot ngomongnya B, wis contohnya kayak gue lah. Makaten kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.